Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan. Selamat datang di persekutuan doa Santa Teresia Avila, Paroki Santo Yakobus, Citraland, Surabaya. Pagi hari ini saya yakin bahwa Anda semuanya datang dengan sukacita. Amin. Amin. Kita semuanya tahu bahwa Allah memberikan kita masing-masing karena kasihnya ya. Dia memberikan kita hak kebebasan untuk memilih, atau biasanya dikenal sebagai kehendak bebas. Oke? Tapi saya bangga karena Anda semuanya di sini memilih untuk datang di tempat ini, bersekutu di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian syukur. Saya yakin bahwa Tuhan lagi tersenyum saat ini melihat kalian semuanya memilih untuk meletakkan kehendak bebasmu, untuk memilih memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Angkat tangan kirimu katakan amin. Amin. Masuk kantongmu, ambil HP-mu, matikan HP-mu. Silakan, saya berikan waktu untuk mematikan HP-mu supaya kita bisa berkonsentrasi untuk memuji nama Tuhan. Baiklah, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita hendaknya bersukacita senantiasa. Bersukacitalah, Tuhan mengatakan begitu. Maka hari ini kita akan bersukacita. Saya undang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bawakan satu pujian yang mengatakan bahwa betapa indahnya kalau kita semuanya hidup dalam kesatuan. Amin. Semua menyanyi ya. Katakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi katakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala janggut dan jubahnya biru, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah dibentangkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi katakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya biru, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah dibentangkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Silakan duduk. Silakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita awali persekutuan pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Lewat pujian syukur kami Tuhan. Tuhan terima kasih, perlindungan-Mu sungguh sempurna, sehingga sepanjang hari ini kami boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, untuk datang di tempat ini, bersekutu bersama. Ampuni Tuhan juga dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik melalui pemikiran, perkataan, bahkan perbuatan dan kelalaian. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami semakin layak untuk Kau sebut sebagai anak-anak-Mu, untuk menerima semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mempunyai Allah seperti Engkau yang sungguh mengasihi kami, bahkan memberikan kami kehendak bebas untuk memilih jalan manakah yang akan kami tempuh di dalam kehidupan ini. Namun pagi hari ini kami memutuskan untuk memilih Engkau Tuhan. Kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu lewat pujian-pujian syukur, lewat perbuatan kami, lewat iman kami. Terimalah syukur kami Tuhan. Katakan, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku.
setiap langkahku ku memujimu. Sekali lagi naikkan syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Biarkan umat saja yang memuji. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu Besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sekali lagi kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku memujimu. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, kami sungguh memujimu. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu, ku memujimu. Berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan. Ya Tuhan, kami mau memuji-Mu. Lebih dahsyat lagi kita naikkan satu pujian. Kita naikkan satu pujian ini.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi seharusnya menyembah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. haleluya, amin, Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Katakan langit dan bumi. langit dan bumi, pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Terus jangan berhenti. Berikan sorak-sorai kepada Allah Tuhan. Sebab Dia selayaknya lah Dia memperoleh pujian kita. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan kita, sebab Dia layak untuk kita sembah. Inilah kerinduan kami Tuhan.
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi katakan, kita rindu Tuhan. Engkau kerinduan, tahu kerinduan kami. Kami sungguh rindu. Ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan Puisi yang indah. biarlah Kami sembah Kau
Terus sembahlah dia. Sembahlah dia. Kami menyembahmu. We worship you. We sembah Kau Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, bagi kami semuanya umat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, untuk mendengarkan isi hati-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu terkasih, Gabriel Santa. Tuhan urapi pikirannya, mulut, lidah, dan bibirnya, dan hatinya Tuhan, untuk berkenan di hadapan-Mu, untuk berkenan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya yang hadir di tempat ini, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita duduk mendengarkan. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Oke, puji nama Tuhan, saya dengar suaranya masih semangat ya, luar biasa. Oke, pada hari ini, oh iya, anu aja, bantu aja. Oke, thank you. Oke, thank you. Ya, pada hari ini kita akan masuki bagian pertama dari rangkaian bulan Agustus. Ada yang tahu nggak tema umumnya apa? Itu ada di situ ya. Apa pilihan serial? Pilihan hidup ya. Dan tema kita pada siang hari ini ialah bagian pertamanya itu tentang free will, kehendak bebas. Kalau saya perhatikan bukan baru belakangan ini sebenarnya ya, tapi udah sejak lama bahwa orang itu mendengung-dengungkan tentang kehendak bebas, bahwa semuanya kepingin bebas. Bahkan dari aturan, peraturan, terutama yang dianggap memberatkan. Ya, anak sekolah kepinginnya bangunnya bisa lebih pagi. Ibu-ibu kalau bisa nggak usah masak ya, nanti sudah tersedia sendiri. Mejanya Doraemon, nanti keluar masakannya sendiri. Ya, bapak-bapak, wah tambah seneng, nggak usah kerja, jompo asi terus ya, ini luar biasa ya. Sebenarnya setiap dari kita itu punya dorongan, kepinginnya itu bebas.
Tetapi bebas yang seperti apa? Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kebebasan yang kita anggap oh ini menyenangkan. Kalau aku nggak usah ngelakuin ini lagi, ini enak, nggak usah repot lagi, ya kan? Berapa banyak dari kita termasuk saya, wah komitmen harus pujian penyembahan setiap hari. Waduh, bangun pagi sebelum berangkat kerja, itu berarti makan waktu lebih awal, ya kan? Harus bangun lebih awal. Terus nanti kalau kita berkomitmen berdoa rosario, harus luangkan waktu dan sebagainya. Maka kadang-kadang bahkan dalam pelayanan, dalam hidup berkomunitas, untuk datang ke tempat ini saja, ya kita akan melawan kehendak bebas kita. Sehingga seakan-akan, oh kehendak bebas ini enak. Sedangkan semua yang harus ini enggak enak. Ya menyulitkan hidup kita. Tapi pada siang hari ini kita mau melihat bagaimana kehendak bebas dari kacamata Allah. Dan bagaimana pandangan kehendak bebas menurut ajaran Katolik. Ya, sehingga kita nggak salah kaprah dan punya pemahaman yang lebih baik. Sehingga kebebasan yang kita miliki itu menjadi kebebasan yang sungguh-sungguh membebaskan. Bukan yang kayaknya enak di awal tapi nanti nggak enak di belakangan. Lah kalau murid tidak mau belajar, tidak mau berangkat sekolah, yo DO nanti lama-lama. Ya kan? Ibu nggak mau masak, terus anak-anaknya makan apa? Ya nanti suaminya jajan di luar gimana? Ya kan? Suami nggak mau bekerja, nggak bisa dilihat sebagai seorang pemelihara dalam keluarga. Ya seorang pelayan tanpa komitmen, awalnya enak, gak usah sel, gak usah persekutuan, gak usah gereja pisan. Misalnya kalau sudah parah ya. Tapi in the end kehilangan damai, kehilangan sukacita. Maka kita perlu memahami kebebasan yang seperti yang Tuhan inginkan. Free will yang free tapi sesuai dengan God's will. Amin. Ya, mari kita lihat dulu di dalam KGK 1731 dikatakan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Ya, dan telah memberi kepadanya martabat seorang pribadi yang bertindak seturut kehendak sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Wow, berarti Tuhan aja setuju dong kalau kita berkehendak bebas. Ya, di dalam Sirak 15:14 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada awal mula Tuhan menjadikan manusia serta menyerahkannya kepada keputusannya sendiri. Kalau kita baca di sini, maka kayaknya, loh bener toh, bahwa seharusnya kita tuh bebas, nggak usah dipatasi, nggak usah dihalangi. Aku tahu maksudnya, aku tahu batasanku sendiri. Berapa banyak dari kita kalau diingatkan, kalau dibilangi, ya kita bilang saya tahu yang terbaik. Ya, kan Tuhan bilang kehendak bebas, mau semau-maunya saya. Tetapi di sini kita lihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas pertama-tama memang karena Dia sangat mengasihi kita. Kenapa Tuhan kasih kehendak bebas di mana kita bisa aja pilih yang salah. Bahkan kita bisa saja memilih untuk tidak memilih Tuhan. Kok Tuhan kasih yang kayak gini ya? Kan sajane enak kalau kita ini otomatis nurut. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Ya nggak usah bingung sama dosa, nggak bakal bikin kekeliruan. Wes bikin aja, harus nurut sama Tuhan wes. Jadi nggak ada pilihan lain. Tetapi kita perlu menyadari yang pertama-tama ya. Nanti ada beberapa hal. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia berakal budi dan memberikan pilihan bebas buat kita. Pertama-tama karena Ia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau kita itu mencintai Dia karena harus. Ini dalam sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, Dia rela menanggung resiko kita menolak Dia. Dia rela menanggung resiko kita bahkan tidak mau membalas kasih-Nya. Dengan tidak mentaati Dia, dengan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Padahal kalau kita jatuh, yang paling sakit hatinya itu adalah Tuhan kita.
Dia sudah tebus saudara dan saya. Kalau kita sampai tetap jatuh, yang paling sakit hati itu Tuhan. Ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Ia mengaruniakan putranya yang tunggal agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Dia benar-benar rela berikan segalanya agar kita punya pilihan. Kita bukan robot. Bilang kanan kiri, kamu bukan robot. Ya, kamu bukan robot. Kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan. Jadi ini resiko yang Tuhan ambil. Karena Ia mencintai kita. Coba bayangkan, anak kita aja deh. Kita tentu kepingin anak kita tuh mengasihi kita. Mencintai kita. Bagi yang udah punya anak. Yang belum punya anak bayangkan saja. Ya. Terus bayangkan kalau kita punya kuasa. Bikin dia mau nggak ada pilihan lain. Harus cinta, hormat sama saya. Nggak ada pilihan lain. Entah dengan cara kekerasan, entah dibius, entah dihipnotis ya, misalnya jahat sekali orang tuanya ya. Sampai dihipnotis annya, sayang mama, sayang papa, sayang mama, sayang papa. Bayangkan kalau seperti itu, maka itu berarti kasih orang tua ke anaknya ini enggak murni. Sedangkan kasih Tuhan kepada kita itu sangat murni dan sangat besar. Maka Ia tidak mau kita cuma robot yang tidak punya pilihan selain taat. Yang nggak punya pilihan lain selain bergantung dan mencintai Tuhan. Walau itu yang bahkan yang terbaik buat kita. Sama seperti kita tahu anak-anak kita terbaik ya ngikut nurut sama orang tua, ya, sama gurunya misalnya, sama romo dan sebagainya. Tetapi kita akan melihat kasih itu indah ketika tanpa paksaan, betul? Ketika dengan segenap hati. Dengan tulus, dan itulah yang juga Tuhan mau dari saudara dan saya. Bukan sesuatu yang dipaksakan, yang diharuskan. Karena itu Ia mengapa memberikan kehendak bebas. Walaupun dengan risiko dia disakiti, dikhianati, bahkan ditinggalkan. Ya, jadi ini mindset pertama kita. Bahwa kehendak bebas diberikan bukan untuk menyulitkan hidup kita. Justru untuk memberikan kita kebebasan. Tetapi apakah Tuhan begitu aja udah bebas sembarang sakarep-karepmu? Enggak. Dia berikan putranya untuk menunjukkan bagaimana cara kita hidup. Bagaimana kita harus datang kepada Tuhan. Betapa kita membutuhkan Allah kita dan mengasihi Allah kita yang sudah mengasihi kita sedemikian besar. Tuhan turun ke dunia untuk menunjukkan besarnya cinta Tuhan itu kayak apa. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau melihatnya, menghargainya, dan menanggapinya. Ya, karena pilihan di tangan kita. Saya suka perumpamaannya kalau dikatakan ya, ada orang yang diundang ke pesta merit. Ya, sekarang kan sudah nggak usum COVID, jadi banyak yang merit. Tiap bulan ada yang merit ini. Ya, bayangkan kalau meritnya tuh jauh di tempat yang kita nggak pernah datang, bahkan lokasinya kita nggak tahu. Dicari di Google Map nggak ketemu. Ya, dapat undangan, datang. Sama seperti kita dapat undangan, datang ke pesta perjamuan Tuhan. Datang, ada undangannya ya. Datanglah, diundang, free, gak usah kasih angpau. Ya, nanti all you can eat, semuanya baik. Berapa yang berangkat? Lah nggak tahu tempatnya. Ya kan? Terus kehendak bebas kita, terserah. Mau datang nggak datang kan terserah aku. Betul? Kadang-kadang oke, datang udah siap-siap berangkat. Tengah jalan mampir Indomaret. Beli Point Cafe misalnya. Atau mampir Starbucks, ngopi, lali. Ya, malah akhirnya HP-an di situ nggak lanjut. Karena kehendak bebasnya tidak terkontrol. Kita bisa berhenti sewaktu-waktu dalam perjalanan kita menuju ke perjamuan akhir kita. Tetapi Tuhan kirim putranya, jemput kita. Kita mau ikut putranya enggak? Kehendak bebas loh, ya kan? Berangkat sendiri, bisa sampai? Bisa. Kalau enggak mandek di tengah jalan, kalau enggak nyasar juga. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau sudah dijemput sendiri, ya, sama putranya bahkan,
atau sama mantennya malah. Ya, ayo berangkat supaya bisa ikut dalam pesta perayaan ini. Kalaupun kita mampir di Starbucks, mau ngopi, ada yang GBHI, ayo berangkat. Ini waktunya tambah telat, Ya, maka kehendak bebas kita menjadi kehendak bebas yang terarah. Sehingga bisa sampai ke tujuan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita anggap, aku bisa ngontrol. Kalau sekarang tak los, nanti bisa kok berhenti. Kalau sekarang tak lepas, nanti bisa kok sadar. Gak bisa. Karena manusia dibangun dari kebiasaan. Ya, saat kita terbiasa untuk say no Tuhan, maka kehendak bebas kita semakin tidak terkontrol. Dan akhirnya membawa kita dalam berbagai hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di hidup kita. Dan mungkin harus kita bayar pada waktu kita menghadap Tuhan. Karena kehendak bebas yang tidak terkontrol itu. Mari kita hargai bagaimana Tuhan mengutus dirinya sendiri, putranya untuk menuntun kita. Tergantung kita mau hargai enggak. Ini dijemput sama anaknya sendiri loh. Kita mau hargai enggak itu. Atau kita nggak bisa, saya berangkat sendiri aja, nggak usah, saya berangkat sendiri aja. Ya, mari kita analogikan seperti itu, supaya kita bisa melihat dan menyadari, betul kita punya kehendak bebas. Terserah, tetapi kehendak bebas yang membawa kita kepada kerajaan Allah yang kita rindukan, itu membawa kita pada ketaatan, penyerahan diri, ya, bukan karena terpaksa. Tetapi karena kesadaran Tuhan mengasihi saya dan saya mau mengasihi Tuhan. Hanya satu pertanyaannya, mau enggak datang kepada Dia? Coba tanya sebelahmu, mau enggak datang? Mau enggak datang kepada Tuhan? Ya, karena kehendak bebas ini bisa diartikan banyak hal. Banyak orang bilang, loh lihat dunia ini jahat. Kalau kehendak bebas memang karunia dari Tuhan, ya ini salahnya Tuhan. Bisa seperti itu. Tuhan kasih kehendak bebas, salahnya Tuhan. Bisa seperti itu loh. Ya. Seorang tukang cukur, ateis tukang cukurnya ya, gak percaya sama Tuhan. Jadi dia tuh sambil nyukur ini, orang yang pelanggannya ini sambil nginjili hal ateis, tapi ya bukan nginjili berarti ya, dia membawa kabar kematian berarti sebenarnya. Jadi, Tuhan itu enggak ada, buktinya mana? Orang-orang dibiarkan berbuat salah, merampok, membunuh, memperkosa, kayak gitu loh. Mana ada Tuhan? Tuhan enggak ada. Jadi si tukang cukur ini malah berusaha supaya pelanggannya ini jadi ateis kayak dia. Yang pelanggannya ini orang Kristen, Katolik lagi. Ya mungkin umatnya PDA Villa. Ya lagi dicukur rambutnya. Dan kemudian dia tuh bingung. Jawab apa ya aku cek angeli ini pernyataannya ini di tengah-tengah barbershop kok ada pergumulan tentang ini ya. Kemudian dia gak bisa jawab, dia keluar, udah dicukur ya, dia keluar. Terus di luar dia lihat ada gelandangan yang rambutnya gondrong. Terus dia balik. Ya ini Roh Kudus yang bicara. Dia balik ke tukang cukurnya. Dia bilang, Pak, tukang cukur itu enggak ada. Dia bilang gitu. Terus tukang cukurnya ketawa. Lah saya siapa? Dia bilang. Kok bisa kamu bilang enggak ada? Saya ada di sini gini loh. Terus dia bilang, iya tukang cukur tuh enggak ada. Buktinya di luar sana masih ada orang yang rambutnya gondrong. Enggak potong rambut, enggak rapi, elek. Berarti tukang cukur itu enggak ada. Buruk sekali. Seperti dunia ini buruk ya. Dia bilang jelek rambutnya panjang. Ini enggak tahu. Terus tukang cukurnya bilang ya itu salahnya dia. Karena dia enggak datang ke saya untuk saya cukur rambutnya. Coba dia datang. Ya saya rapiin, saya bikin shaggy. Atau saya roll gitu ya. Pokoknya saya bikin bagus. Dan pelanggannya bilang ya itulah. Ya ketika manusia memilih untuk tidak datang dengan kehendak bebasnya kepada Tuhan. Maka terjadilah dunia yang sekarang ini, yang semerawut ini. Ketika memilih untuk menolak datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan gak ada. Bukan Tuhan biarkan. Ya, dia tetap ada. Mungkin sudah pasang spanduk, datanglah padaku. Ya, toh, sak putranya sudah menjemput kita. Tetapi apakah manusia mau datang kepada Tuhan?
ketika kita mau datang, paling enggak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di tempat ini bisa menjadi agennya Tuhan. Yang sudah mengalami kasih Tuhan dan bisa bilang Tuhan ada, buktinya rambutku pendek. Misalnya kalau dihubungkan dengan contoh yang tadi, ya, buktinya saya bisa seperti sekarang. Saya bisa setia, taat, melakukan kehendak Tuhan. Saya bekerja dengan baik. Saya melayani keluarga dengan baik. Saya melayani di komunitas dan gereja. Ya, saya bisa senyum walaupun hatinya sakit. Coba senyum kanan kiri. Yeay, ya. Loh, ini membawa karunia Tuhan loh. Kenapa? Karena kalau orang nggak mengenal Tuhan, hidup untuk dirinya sendiri, sakit hati, terluka. Waduh, mukanya kayak ini pepaya campur apokat diulek, ya. Nggak ada sukacitanya. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, dengan kehendak bebasnya dia bisa tetap cemberut. Tetapi di dalam kasih Allah, dia juga bisa tetap kasih senyum. Beri semangat buat orang lain. Hal sepele, nggak harus sampai disalib. Ya kan? Tapi bagaimana kita membawa salib itu di hidup kita sehari-hari sehingga banyak orang bisa melihat Allah yang kita sembah. Bisa merasakan kasih Allah melalui kehidupan kita yang dengan segala kesulitannya, masalahnya tetap bisa lakukan yang terbaik. Bisa tetap beri yang terbaik. Beri senyum lagi kanan kiri ya. Sampai kelihatan giginya ya. Biar kelihatan seger. Oke, next. Ya, karena kasih Allah yang begitu sempurna, maka dia berikan kita free will. Oke, next. Sekarang kalau kita udah menyadari bahwa kasih Tuhan itu berikutnya. Kasih Tuhan itu begitu besar dan mengasihi kita. Bisa dilanjutkan? Ya, bahkan dalam resiko dengan kita saying no to him ya. Next. Oke, sekarang bagaimana kita menggunakan kehendak bebas itu agar sesuai dengan kehendak Allah. Tentu kita tahu, oke, saya punya kehendak bebas tapi juga terbatas. Bukan terbatas, tetapi karena saya begini, gimana ya, gimana. Jadi pagi siang ini kita mau lihat paling enggak panduannya supaya memudahkan kita. Karena saya tahu enggak gampang. Termasuk buat diri saya sendiri terus bergumul tiap hari. Mau lakuin A atau B. Ya, mau lakuin C atau D. Atau nanti kadang-kadang kalau pilihannya E. Bisa benar semuanya. Nah ini susah ya kan. Atau salah semuanya. Ini gampang kalau salah semuanya ya. Oke, next. Yang pertama. Mengenal Allah dan firman-Nya. Pasti. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Maka kita akan punya pandangan yang keliru. Seperti tukang cukur tadi. Ya, Tuhan gak ada, buktinya kejahatannya banyak. Berarti Tuhan izinkan, kan kehendak bebas. Berarti salahnya Tuhan yang kasih kehendak bebas. Dihubungkannya ciamik banget, ya. Sehingga akhirnya yang salah Tuhan, paling enak nyalakno Tuhan. Gak kelihatan, gak pernah bantah, ya kan? Diem aja dengan segala kasihnya. Oke, jadi kita perlu mengenal siapa Allah kita, bahwa Dia Allah yang kasih, tapi juga Allah yang adil. Kalau kita punya kehendak bebas, siap-siap dengan konsekuensinya. Tuhan gak menghukum, gak perlu Tuhan menghukum. Kita gak datang persekutuan, gak disambar bledek. Ya, kita gak ekaristi, kita gak disambar bledek. Gak ada. Tapi kita akan menghukum diri kita sendiri. Karena keterlepasan dari Allah membuat kita semakin tidak terkontrol dengan kehendak pribadi kita. Semakin terjebak dalam keinginan-keinginan kita. Makin gak bisa bedain benar dan salah. Beneran loh. Ya, saya ini lagi nyusun materi untuk persekutuan doa saya tentang kisah-kisah di hakim-hakim. Wah, itu banyak sekali yang rusuh. Terus saya ini heran, kok cek nemen nih sih, padahal kan ada hakim-hakim gitu loh. Ternyata karena bangsa Israel ini gak ada raja. Mereka gak ada yang membimbing. Sehingga setiap kali mereka bisa bikin keputusan-keputusan yang paling jahat sekalipun. Kalau dibaca tuh banyak kisah-kisah yang ngeri sebenarnya di sana. Ya, sampai Tuhan kirim hakim, pulih lagi. Tapi ya gitu, karena merasa bebas, bisa menentukan pilihan sendiri, jatuh lagi. Dan jahatnya minta ampun. Ya, kalau apa yang terjadi di hakim-hakim itu nanti kita gak bahas di sini. Oke,
di dalam Mazmur 119, 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengenal Allah dan firman-Nya. Untuk nuntun, supaya paling enggak kalau sudah jelas di firman Tuhan dikatakan no, ya jangan dilakukan. Gak usah bingung, direnungkan, ini boleh enggak ya, boleh enggak ya, ini boleh enggak ya. Kok sudah jelas dikatakan enggak boleh di Alkitab, ya sudah jangan dilakukan. Enggak usah dipertanyakan lagi, enggak usah tanya Romo ini boleh enggak ya. Sudah jelas, ini mengurangi banyak pertanyaan kita loh, keraguan kita. Kalau kita mengenal firman-Nya, ya, kalau kita diminta untuk mengampuni, tanya lagi. Perlu tak aku mengampuni? Dia itu sangat menyakitkan hatiku. Misalnya ya, perlu tak saya ini mengampuni? Toh saya nggak lihat mukanya juga nggak apa-apa. Nah ini banyak dalih. Kalau sudah mengenal firman-Nya, nggak usah banyak tanya. Banyak udah terjawab sendiri. Biarlah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kenapa ayat ini saya cantumkan? Karena seringkali kita ini melakukan hal-hal yang boleh, gak apa-apa, boleh. Siapa yang mau ngelarang? Misalnya, saya nggak tahu di sini masih ada yang merokok nggak? Ya, boleh nggak merokok? Boleh nggak minum minuman keras? Bagaimana kita bisa tahu? Karena dibolehkan sebenarnya nggak ada larangannya kan, nggak ada hukumnya kan. Ya, tetapi bagaimana? Ya, itu tubuh kita sendiri. Loh kalau untuk minum minuman keras karena di cuaca di Swiss, loh ya perlu memang ya untuk menahan suhu tubuh. Tetapi bukan untuk mabuk-mabukan, ya kan? Seperti itu, sehingga akhirnya ada banyak hal, boleh nggak sih kalau saya sama pacar saya pegangan tangan? Banyak pertanyaan. Kalau udah pegangan tangan, pegang pinggangnya boleh nggak? Naik ke bahunya boleh nggak? Nanti kalau cium pipi, boleh nggak? Nggak cium mulut kok, cium pipi aja. Ini akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti itu. Ya, karena tidak menyadari bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Berguna enggak? Membangun enggak? Membawa kita kepada Tuhan atau membuat kita mudah jatuh ke dalam dosa. Belum jatuh, belum. Ya, tapi tergoda, gampang jatuhnya. Lah, kita ini mau deket-deket dosa atau kita mau gimana? Karena it's about our choice. Ya. Ketika Abraham dan Lot itu memilih tanah karena ini dombanya tambah banyak, ternaknya tambah banyak, yang jaga juga banyak, rebutan. Terus akhirnya Abraham itu bilang gini, sudah kamu pilih, kamu mau tanah yang mana, nanti aku ambil tanah yang lain. Dia ini pamannya, susuknya dari Lot, ya, tapi dia kasih kesempatan buat Lot untuk pilih dulu. Lot lihat tanah dekatnya Sodom dan Gomora itu subur, ada di Alkitab. Ya, dia pilih di situ. Kemudian Abraham pilih tanah yang lain. Pada waktu Tuhan berkata Sodom dan Gomora akan ditunggang-langgakan, ya, dilantakkan. Posisi Lot di mana? Bukan cuma dekatnya Sodom dan Gomora loh. Dia waktu milih tanah itu di luarnya, ya, dekat dengan Sodom dan Gomora, bukan di dalamnya. Tapi waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan, kita tahu di dalam Alkitab bahwa Lot dan keluarganya sudah di dalamnya. Sehingga perlu Abraham mendoakan dan menolong dan gimana sebagainya supaya Lot ini bisa selamat dan keluarganya. Berarti ketika dekat-dekat dengan Sodom dan Gomora, sooner or later, cepat atau lambat, entah Sodom dan Gomora yang meluas, kota itu gampang meluas. Ya, Surabaya yang tambah luas, ya kan? Sehingga kita tiba-tiba sudah di dalamnya. Dulunya di perbatasan, sekarang udah di dalamnya. Atau cepat atau lambat, Lot dan keluarganya tertarik melihat Sodom dan Gomora kok apik ya, lampunya bagus. Lama-lama mereka yang pindah. Dua pilihan. Kalau dekat-dekat dengan yang seperti itu, entah kejahatan itu yang meluas, sehingga tiba-tiba kita udah terjebak di dalamnya. Atau kita yang katut.
Ya, kita yang kebawa duluan. Sehingga tiba-tiba kita sudah ada di dalamnya. Cek, satu cek. Maka apa yang kelihatannya boleh, hati-hati. Firman Tuhan dan pengenalan akan Allah akan menolong kita banget. Ini sakjane boleh enggak? Perlu enggak? Ya, berguna tidak? Membangun atau tidak? Kalau terlalu dekat dengan yang namanya dosa, lebih baik dihindarkan. Ada orang ya yang rangkulan gini aja enggak apa-apa. Tapi ada orang yang gandengan aja udah kesetrum. Berarti kan tergantung orangnya. Ya. Maka kita perlu jujur dengan diri kita sendiri dan mengandalkan firman-Nya dan mengenal Allah kita. Sehingga firman itu berbicara pada kita sesuai dengan keberadaan kita, kebutuhan kita. Untuk bukan cuma sekedar boleh, tapi yang berguna dan membangun. Oke, next. Dibawa dalam doa sebelum dilaksanakan. Ya, kalau kita ini punya kehendak bebas dan kita bisa pilih segalanya. Kalau kita tahu ini hal-hal yang krusial, hal-hal yang bisa berbuntut panjang, ya, bahkan hal-hal sehari-hari lebih baik bawa dalam doa sebelum dilaksanakan. Makanya kenapa pujian penyembahan, doa pagi, ya, mungkin misa harian di pagi hari, itu bagus sekali, perlu. Bukan Tuhan yang butuh, kita yang butuh, sadari itu. Kita yang butuh datang kepada Tuhan terlebih dahulu supaya, karena sepanjang hari itu ya, makin lama tuh Tuhan makin digantikan oleh berbagai keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, yang Tuhan awalnya, oh I love Jesus, Jesus is number one, itu geser. Malam itu udah sisa-sisa. Dan kalau pagi kita nggak recharge diri kita dengan cinta, dengan kuasa Tuhan, maka kita akan kehilangan arah. Ya, sehingga Tuhan nggak lagi jadi yang nomor satu. Kenapa kok perlu Tuhan jadi yang nomor satu? Karena hanya Tuhan yang bisa memastikan setiap langkah hidup kita itu benar, baik, benar, berguna, dan berkenan di hadapannya. Kalau tidak maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Dijaga-jaga, sia-sia berjaga-jaga kalau tidak melibatkan Tuhan. Karena bahkan perbuatan baik pun bisa salah. Benar? Ya, kita bisa bermaksud baik. Oh, temanku berduka, saya hibur. Terus kata-kata saya bikin dia tambah banter nangisnya. Ya, ini pernah saya alami, bukan saya, teman saya menghibur mama saya. Karena papa saya baru nggak ada. Ya, dan dia bermaksud baik, saya tahu dia teman baik saya, dia bermaksud baik. Tapi kata-katanya memang bikin orang tambah nangis. Ya, makanya kenapa bahkan perbuatan baik itu butuh penyertaan Tuhan. Maka kalau kita datang di pagi hari, menyerahkan hidup kita kepadanya terlebih dahulu, itu menolong. Supaya kita nggak lagi aku. Tapi apa yang Tuhan mau, apa yang seharusnya aku lakukan, apa yang kira-kira berkenan di hadapan Tuhan. Paling nggak menolong kita. Mau marah, ingat Tuhan yang pertama. Nah, kalau Tuhan sudah ditinggalkan seharian dan besoknya ditinggalkan lagi, maka Tuhan itu menjadi prioritas kesekian. Ya, maka kita butuh untuk selalu bawa dalam doa sebelum dilaksanakan. Berarti seawal mungkin kita datang kepada Tuhan. Sehingga free will kita, kehendak bebas kita itu aman dalam jalannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, pengenalan kita akan Allah itu terbatas. Betul nggak sih? Kita baca firman itu loh, mau baca berapa banyak memangnya setiap hari. Ya kan? Kadang-kadang itu dengan niat baik, dengan hati yang tulus, kita tuh mau lakukan sesuatu yang baik. Tapi kan kita ini terbatas, nggak bisa lihat jauh ke depan. Ya, kita bisa aja melakukan kesalahan. Misalnya mau pilih, ada yang masih sekolah nggak di sini kuliah, mau pilih jurusan A atau B, bingung banget dalam doa. Saya sering ditanyain kayak gitu, discernment, terus cari apa ya, cari petunjuk, cari wangsit, mari gitu ya. Bukan kayak gitu ya kan, karena yang pertama tadi apa? Mengenal Allah dan firman-Nya. Kalau jelas itu adalah jurusan, misalnya jadi
pedagang narkoba, ya sudah coret aja ya toh kan udah tahu jelas gitu loh. Nah, kalau milih jadi dokter atau jadi guru atau jadi lawyer, nah ini kan semuanya ada plus minusnya, nggak ada yang jahat, nggak ada yang menonjol harus mana yang harus dipilih ya kan. Kalau abu-abu gini kita bawa dalam doa, kalau sudah dibawa dalam doa dan berjalan dalam Tuhan kuliahnya, ternyata tengah jalan, loh salah jurusan, keliru. Ternyata saya nggak cocok di sini. Saya kasih tahu rahasianya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang pilihan kita bisa salah walau maksud kita baik. Walaupun kita udah bawa dalam doa, karena keterbatasan kita. Karena kitanya yang belum cukup dekat untuk mendengar pasti Tuhan ngomong apa. Belum benar-benar mengerti firman untuk bisa memilah dengan baik, bisa. Keinginan kita terlalu besar atau dan sebagainya. Sekali lagi karena keterbatasan kita. Tapi kalau udah dibawa dalam doa, dipersembahkan dan lebih penting lagi dijalani dengan Tuhan. Sampai endingnya jelek, percayalah that's the best for you. It's okay, karena Tuhan bisa ubah yang keliru itu jadi baik kok. Tuhan bisa ubah sesuatu yang kayaknya, aduh, ya sampai tangannya yang mereka itu bisa jadi yang memberkati kita, memberkati keluarga kita, dan menjadi saksi bagi banyak orang. Yang penting udah dibawa dalam doa, menjalaninya bersama Tuhan, termasuk dalam kegagalan-kegagalan itu. Dalam salah pilih itu. Pernah tahu ilustrasinya ya, kalau anak kecil dia tuh bikin goresan di sebuah kanvas. Ya, terus keliru. Salah satu coretannya itu ketetesan apa gitu ya, atau salah coret. Itu ahli tukang lukis bisa ubah jadi indah lagi. Nah itulah hidup kita di tangan Tuhan kita. Selama memang hati kita tulus, gak bermaksud neko-neko dan melibatkan Tuhan, salah pun it's okay. Tuhan akan tetap beri yang terbaik. Tuhan akan tetap pulihkan dan berikan jawaban, pertolongan. Ketika Daud dan Batsyeba itu main api, lebih dari sekedar main api sebenarnya, ya, dan kemudian punya anak, lalu Nabi Nathan mengingatkan, ya, dan puji Tuhan, Daud ini masih hatinya tuh masih terbuka pada peranan Roh Kudus, sehingga dia bisa menyesal, dia bisa bertobat. Tapi lihat, konsekuensinya tetap ada. Anaknya harus mati. Ya, anak hasil dia dengan Batsyeba itu harus mati. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia poso, nggak mau makan, lalu dia nggak mau mandi. Pokoknya dia doa terus, karena dia ingin anak ini diselamatkan. Dia ingin Tuhan berbelas kasih, anak ini jangan mati. Ya, jadi sampai ketika anaknya kemudian mati, anaknya itu meninggal. Para prajuritnya itu nggak ada yang berani bilangin Raja Daud, loh masih hidup aja dia gak mau makan, gak mau mandi. Kalau dibilangi mati dia jadi apa? Raja ini bisa gila nanti. Tapi karena mereka kasak kusuk sendiri, Raja Daud tanya, kenapa, ada apa? Terpaksa mereka bilang bahwa anak tersebut sudah meninggal. Ketika tahu anak itu meninggal, Raja Daud bangkit berdiri, dia mandi, dia cukur, karena udah lama gak cukur juga, dan dia makan. Loh, para pegawainya bingung. Bukankah tadi mati-matian, gak mau makan, gak mau mandi, supaya anak ini gak mati. Setelah mati, lah kok kayaknya malah pulih. Ya, malah mandi, cukur, makan. Dan Daud menjawab jawaban orang yang menyerahkan free will-nya kepada Tuhan. Ketika anak itu masih hidup, aku berdoa, berpuasa, aku berharap supaya anak itu enggak mati. Supaya Tuhan itu beri kesempatan buat anak ini. Tapi kalau ternyata Tuhan berkata lain, maka saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Suatu saat aku yang akan datang kepada anak itu. Ini kisah yang jarang dibahas. Tapi sebenarnya dalam sekali. Tentang bagaimana berani menyerahkan keinginan pribadi untuk dipersatukan dengan kehendak Allah. Berserah, berusaha terus. Tapi kalau kehendak Tuhan berkata lain, dia menerima. Dia bisa menerima. Bagaimana dengan kita semua di tempat ini? Kita semua punya free will, ya. Kita punya keinginan-keinginan, ya. Kita udah bawa dalam doa, kerinduan kita, ya.
Tapi kadang-kadang mungkin tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Bisakah kita rela ya, dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan? Ketika Daud melakukan demikian, dia menghibur Batsyeba dan kemudian Batsyeba hamil lagi kan? Saudara, Bapak Ibu tahu siapa anaknya? Salomo. Salomo itu adalah raja yang paling bijaksana. Dia adalah raja yang sampai sekarang sering dibikin film. Ya kan, kekayaannya, kuasanya, kebijaksanaannya, saking terkenalnya. Siapa Salomo? Anak dari hubungan yang sebenarnya sebelumnya dinajiskan antara Daud dan Batsyeba. Sampai anak pertamanya mati loh. Tapi lihat, Tuhan itu sanggup ubah yang jelek, buruk, hina, gagal. Ketika kita bisa berserah. Kita bisa tetap libatkan Tuhan, percaya kepadanya. Dia bisa ubah yang buruk itu jadi baik. Dia bisa gantikan yang buruk itu jadi baik. Untuk bisa jadi berkat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Menyerahkan free will kita dan bersatu dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kelihatannya mungkin awalnya tidak enak. Tapi kita jalani bersama dengan Tuhan akan menjadi berkat. Amin. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, mengasihi Allah lebih daripada mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena selama kita masih aku pengennya itu, aku mau itu yang paling utama. Kita nggak akan bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, karena itu mengapa mengasihi Allah harus lebih besar. Daud bisa rela karena dia percaya dan mengasihi Tuhan lebih besar dari dirinya sendiri. Lebih besar dari keluarganya. Lebih besar dari semuanya yang dia punya. Sehingga kekecewaan, kehilangan, kegagalan itu tidak akan meruntuhkan dirinya. Karena dia tetap lebih mengasihi Allah. Dengan demikian kita bisa memberikan free will kita. Kita bisa rela memberikan keinginan kita. Seperti Daud tadi. Ya. Kadang-kadang kita mungkin merasa nggak mungkin. Dulu saya suka karaoke. Suka soro karaoke. Karaoke dosa enggak? Enggak lah, ya toh enggak dosa. Tapi karaoke saya ini kebacut sampai malam. Sama teman-teman sekomunitas lagi. Jadi akhirnya ini jadi masalah. Ya kan anak-anak pelayanan sampai jam 12 malam baru pulang. Ya enggak ngapa-ngapain ya, cuma nyanyi. Nyanyinya pun lagu rohani. Tapi kebelabasan, saking senengnya. Enggak jala loh, ya, enggak minum-minum, enggak ngoplos tak apa, enggak bener-bener nyanyi. Bahkan beberapa lagu rohani. Tapi kebelabasan, ya orang tua marah. Yang disalahin siapa? Komunitas, ya kan. Ini dulu sekali ya, dulu sekali. Terus akhirnya enggak boleh. Bukan karena dosa, dijelasin bolak-balik. Bukan karena dosa ya pembimbing saya Om Hanjaya. Kan keren kan dia. Gak boleh pokoknya. Jadi akhirnya udah kita akhirnya nurut ya toh. Tapi yang gurundel, beberapa gurundel. Karaoke aja kok gak boleh apa. Masalahnya karaoke-nya sampai jam segitu. Ya kan. Tapi saudara tahu Bapak Ibu sekalian. Dengan berjalannya waktu. Ya saya berhenti sendiri. Ya kalau dipusingin ya gak mari-mari. Tapi kalau ya udahlah. Lama-lama ternyata ya tiba-tiba saya sadar. Udah lama sekali, bertahun-tahun saya nggak karaoke. Bukan karena itu dosa, bukan karena itu salah, ya kan? Tapi hasratnya tuh hilang dengan sendirinya, kayak gitu, ya. Maka kalau sampai teman-teman ada yang ajak, ya saya oke aja, pernah juga. Tapi nggak gandrungi gitu loh, nggak sampai berlebihan lagi, karena akhirnya ya lebih mengasihi Allah. Di dalam komunitas kita diajar untuk mencintai Tuhan, mengutamakan keinginan Tuhan, dan taat kepada pembimbing dan sebagainya. Sehingga perlahan tapi pasti apa yang dulu kayaknya nggak mungkin bisa tak lepas karena saya sangat suka. Loh tiba-tiba nggak kerasa sudah bukan bagian dari hidup saya lagi. Seperti itu ya. Jadi don't be afraid. Sadari bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Sehingga kita bisa selalu menyerahkan free will kita kepada Tuhan dan memilih yang baik. Bukan suatu kebetulan kalau salib Yesus itu di antara dua salib. Di Golgota, ingat ada dua salib di kiri dan kanannya. Itu menunjukkan pilihan. By the end of your life,
itu pilihan tetap ada. Tapi apakah kita punya kesempatan untuk memilih sampai akhir seperti itu? Ya, di kiri dan kanan Yesus. Petrus dan Yudas sama-sama mengikuti Tuhan, sama-sama melihat mujizat Tuhan, sama-sama jatuh mengingkari Tuhan. Yang satu mengingkari ya, yang satunya menjual. Yang menjual pun menyesal loh. Jangan bilang Yudas nggak menyesal. Yudas itu buang uangnya, dia nggak ambil loh. Ya kan, tapi dia tercatat tetap sebagai pengkhianat sampai sekarang. Walaupun dia sebenarnya nggak mau sudahan dengan uang itu. Tetap itu dia adalah pengkhianat sampai sekarang. Dia bahkan menyesal sekali sampai bunuh diri. Itu penyesalannya sangat besar pasti. Tapi lihat, ada pilihan yang membedakan mereka. Petrus itu juga merasa tidak ada jalan keluar. Karena mereka berdua itu walaupun dibilangi bolak-balik Yesus akan bangkit. Mereka gak percaya kan. Berarti ketika Yesus wafat di atas kayu salib, dua-duanya mengalami kehancuran mental yang sama. Gak ada jalan keluar dari kesalahanku. Bener gak? Gak bisa mau ngomong sorry aja loh, gak bisa. Karena Yesus sudah meninggal. Dan mereka gak ada bayangan Yesus itu akan bangkit. Maka dengan sendirinya mereka anggap ini dead end. Ini penyesalan seumur hidup yang bikin menggerogoti diri mereka, no way out. Baik bagi Petrus maupun Yudas. Kalau kita sekarang tahu Yesus bangkit 3 hari lagi, gak usah bingung. Nah kan mereka gak tahu. Dua-duanya sama-sama di ujung hidup mereka untuk mengambil pilihan. Kehidupan atau kematian. Yudas gagal menyadari kasih karunia Allah lebih besar bahkan dari kesalahan yang kita buat. Dia gagal untuk melihat cinta Tuhan itu melampaui segalanya. Sehingga dia tenggelam dalam penyesalan, dalam perasaan hancurnya. Sehingga dia mengambil langkah yang membuat dia semakin jatuh dengan dia bunuh diri. Sedangkan Petrus gak ada jalan keluar, stres, sumpek. Pingin mati, tapi gak mati-mati. Itu Petrus. Ya, dia survive. Karena somehow dia percaya kasih Allah lebih besar. Dia percaya walaupun gak mungkin diampuni. Gak tahu, pokoknya Tuhan kasih. Sehingga dia bertahan. 3 hari dia bertahan. Ketemu Yesus di Danau Galilea. Ya, dan Tuhan Yesus memulihkan luka batinnya waktu itu. Ditanyai 3 kali juga loh. Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihi? Itu seperti flashback ketika dia menolak Yesus. Ketika dia menyangkal Yesus 3 kali juga. Ya, itu caranya Tuhan menyembuhkan Petrus. Dan kita tahu ketika disembuhkan, orang yang mengalami kasih Allah itu luar biasa akan jadi luar biasa juga. Maka Petrus menjadi Bapak Paus kita yang pertama. Seandainya Yudas itu bertahan. Dia tidak memilih dengan kehendak bebasnya yang salah. Tapi dia bisa bertahan seperti Petrus. Saya yakin Tuhan ngampuni Yudas enggak? Ngampuni, pasti diampuni. Dan Yudas akan jadi kardinal kita yang pertama, mungkin. Tetapi dia tidak memilih itu. Dia tidak memilih itu. Sadari pilihan di tangan kita. Free will itu di tangan kita. Mau kita bawa kepada Tuhan atau terus kita genggam kekuatan itu dengan diri kita sendiri. Sehingga kita hadapi semuanya juga dengan kekuatan kita sendiri. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Memang kadang-kadang itu kayaknya yang aku mau tuh ini Tuhan. Tapi ya itu arti kalau udah mengenal firman, mencintai Tuhan, pelan-pelan otomatis kita juga akan menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Pelan-pelan tapi pasti kita akan percaya walaupun belum melihat. Itu imannya Petrus. Ketika dia nggak tahu jalan keluar, tapi tetap percaya. Sehingga dia bisa lewati karena badai pasti berlalu. Amin. Oke, yang terakhir. Miliki komunitas yang menguatkan kita di dalam kehendak Tuhan. Ya, Ibrani 10:25 kita baca 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Amin. Maka kita butuh persekutuan orang percaya. Karena dengan pikiran kita sendiri, dengan pergumulan kita sendiri, tuh, yang Tuhan mau ini apa gak jelas. Ya, kadang-kadang kita butuh orang lain untuk memberitahu kita, mengingatkan kita dan berjuang bersama dengan kita. Maka kita butuh seperti ini, persekutuan doa. Kita butuh untuk selalu datang dalam ekaristi. Ya, ini persekutuan umat beriman yang akan saling menguatkan. Kita akan menerima firman, kita akan mengangkat pujian, diingatkan cinta Tuhan, kasih Tuhan. Dan kalau semakin guyup bisa benar-benar face to face saling mengingatkan dan saling menguatkan. Sangat baik sekali. Saya pernah sakit yang menyebabkan saya lumpuh dari leher ke bawah. GBS, Guillain-Barré Syndrome. Saya lumpuh sekitar 3 bulan. Saya sembuh secara mujizat. Mujizat terjadi bukan karena saya, tapi karena teman-teman yang menguatkan saya waktu itu. Jadi saya itu waktu itu ada ini misa karismatik disertai dengan doa penyembuhan diadakan oleh BPK Surabaya. Dan itu 2 hari, Rabu dan Kamis, saya ingat sekali. Sekitar 2 hari sebelum ulang tahun saya. Saya itu lumpuh, gak bisa jalan. Ya, selama 3 bulan itu saya gak bisa jalan, duduk aja harus dibantu. Duduk disenggol ngeblak lagi. Ya, benar-benar gak bisa apa-apa. Karena otot kaki saya ini dan ini ya mungkin ya, punggung ya sangat lemah. Karena Guillain-Barré Syndrome itu menyerang syaraf otot, syaraf otot betul. Ketika itu diadakan acara ya, itu mama saya, cece saya tuh udah ngajain, ayo dateng ngo. Saya nggak mau datang loh. Saya tuh mikirnya gini, belum tentu nih waktunya Tuhan untuk menyembuhkan. Gile sombong banget ya, udah sakit kayak gitu lagi ya toh. Tapi sungguhan, karena males gerak, males untuk berangkat. Belum tentu sembuh kok, ngapain? Loh ada loh perasaan seperti itu. Bahkan mencari kesembuhan aja itu nggak mau. Karena mager. Ya, karena free will. Menurut saya, bebasku. Aku mau berangkat gak berangkat sakarepku. Tapi teman-teman komunitas tuh melayani di sana. Dan mereka bilang, ayo datang. Akhirnya mereka datang, mereka bilangnya bukan datang supaya sembuh, enggak. Datang supaya ngelihat kita melayani, akhirnya gitu. Ya, akhirnya ya saya berangkat akhirnya dengan naik kursi roda. Maksudnya dengan pakai kursi roda sama mama saya dan saya hadir di situ dan saya disembuhkan di sana loh. Di luar sangkaan saya. Karena terlalu cepat menurut saya 3 bulan sudah sembuh. Mujizatnya cepat sorong. Tapi itu pikiran manusia. Ternyata memang itu kehendak Tuhan. Dan saya butuh dukungan dari orang-orang sekitar untuk mendorong saya. Untuk meneguhkan saya. Ketika saya disembuhkan, ya saya sembuhkan tuh bisa bangkit berdiri, dibantu, terus ditonton jalan. Lah saya tuh memang sebenarnya bisa jalan kalau sudah berdiri. Karena yang gak kuat ini loh, otot paha sama boyok. Ya, jadi kalau udah dibantu berdiri, ya bisa jalan sambil bawa jemuran itu. Itu loh yang pegangannya, ya itu kan bisa buat jemuran juga soalnya. Nah, bisa. Jadi waktu saya disembuhkan, saya disuruh dorong kursi roda saya sendiri dari depan panggung ke belakang sama Father Fernando Suarez. Orangnya sudah meninggal sekarang. Romo ya dari Filipina. Itu saya dorong ke belakang sampai sekarang cuma capek ya, tuh kan enggak pernah jalan. Sekali jalan disuruh jalan segitu jauhnya. Jadi saya duduk di kursi roda tuh. Entek habis tenagaku. Dan kemudian mama saya bilang, "Coba bangkit berdiri lagi." Tak coba, gak bisa. Mama saya bilang mungkin kecapean. Oke, saya tunggu sebentar, adik saya datang. Dia telat sedikit, dia nggak lihat. Ketika saya didoakan, dikeploi banyak orang ya di depan sana. Karena dianggap sudah sembuh. Saya sendiri nggak yakin sembuh ta. Oh bangunnya sih diwangi, jalannya juga ya memang bisa jalan, ya kan? Tapi terus adik saya bilang, sudah didoakan, sudah sembuh, sudah berdiri oh, saya berdiri, bisa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu, ya. Saya pulang, senang sekali di Galaxy Mall itu acaranya exhibition, ya. Muangan terus puas-puas sampai keluarga saya, saking senengnya. Pulang dari mobil, saya turun dari mobil nggak dibantu, turun sendiri. Cici saya kaget, dia nggak berani bilang ke suaminya, karena suaminya ini Katolik KTP. Dia takut kalau saya ini cuma kesembuhan sesaat, cuma euforia, sembuh sesaat tok, ketepaan gitu loh. Ya nanti kemudian ternyata lumpuh lagi. Tapi besoknya ternyata saya bisa bangun sendiri dan perlahan-perlahan makin pulih, makin pulih, makin pulih.
Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Sungguh kita butuh orang-orang yang support kita. Kayaknya sepele, ya datang Gak apa-apa, gak rugi. Lihat kita tampil, lihat kita nyanyi. Hal yang sepele, tapi menggerakkan saya. Setelah jelang berapa waktu, percaya atau enggak, keraguan itu muncul. Saya ini sembuh mukjizat, apa memang wayahnya sembuh? Iya, apakah memang ketepaan? Saatnya sembuh, ya bukan karena didoakan sembuh, bukan karena Tuhan. Loh itu muncul loh. Bayangkan, berarti walau ada mukjizat di hidupmu, belum tentu imanmu itu kuat. Bisa saja kita tetap mempertanyakan. Tapi kemudian saya ingat sekali, malam itu juga pembimbing saya, Tante Jin, telepon, Santa, kamu harus ingat bahwa Tuhan yang sembuhkan kamu. Kamu nanti ya kalau ragu, tolak, kamu harus percaya. Saya nggak tahu kenapa dia ngomong kayak gitu. Dia mungkin bahkan sudah lupa dia pernah bilang kayak gitu sama saya. Tapi dia ingatkan saya, kamu harus yakin Tuhan sembuhkan kamu. Amin Tante, amin. Ya wis, ya toh. Pada waktu keraguan itu muncul, pesan ini yang muncul juga. Jadi waktu saya mulai benar tak sembuh, yakin tak benar Tuhan yang bekerja. Saya ingat Tante Jen bilang, kamu harus yakin, kamu yakin. Jadi saya bilang sama Tuhan dalam doa saya, diri saya sendiri. Saya yakin ini Tuhan sembuhkan, Tuhan yang beri kesembuhan, ini mujizat dari Tuhan. Begitu saya bilang seperti itu, seperti dibukakan beberapa hal yang membuktikan. Ya sebelumnya ragu, nggak ada jawabannya. Begitu ambil langkah iman, langsung percaya dan melihat. Karena beberapa hari sebelum, 2 hari sebelum saya dibawa ke misa penyembuhan itu yang disertai dengan doa penyembuhan, saya tuh ke RKZ. Dan dokternya itu notok lutut saya pakai palu. Tahu kayak film-filmnya Wong Fei Hung gitu. Kalau ditotok otomatis nempak ya kan. Dan dokternya itu bilang sama cece saya yang dokter di sana, masih jauh. Dia ngomongnya jauh dari saya bisa baca mulutnya dia. Intinya dia bilang nggak bisa, masih lama. Karena gerak aja enggak, jangankan nempak, goyang aja enggak gitu loh. Dan batin saya waktu makan itu mungkin kenapa saya malas berangkat hari Rabunya. Karena saya merasa percuma, secara medis gak mungkin. Ya kan, tapi ternyata Tuhan adakan mujizat. Dan saya lupa loh akan hal itu. Kalau bukan karena diingatkan oleh pembimbing saya untuk mengambil langkah iman. Begitu ambil langkah iman, percaya, maka semuanya dibukakan. Itu iman kepada Tuhan. Bukan, Tuhan buktikan, kamu kasih bukti baru aku percaya. Enggak bisa. Kita percaya dulu, jalani dengan Tuhan dulu. Maka Tuhan akan bukakan kok. Tuhan akan sertai. Saya itu punya sinseh yang nusuk jarum saya. Karena kan termasuk bagian dari terapi. Mama saya sengaja gak bilangin supaya Kamis dia datang. Supaya dia bisa kita kasih bingkisan. Ucapan terima kasih karena selama ini udah nusuk-nusuk saya itu. Ya toh. Dan pada hari Kamis dia datang, dia melihat. Dia tunggu di ruang tamu. Biasanya saya disiapkan dulu gitu. Nanti dia masuk kamar untuk ya jojo-jojoi saya. Saya waktu itu jalan tate-tate keluar kayak anak kecil baru belajar jalan tanpa alat, jalan tate-tate. Dia kaget luar biasa. Karena satu dia bukan orang percaya. 2 dia itu tahu persis kondisi saya. Karena dia yang 1 minggu 2 kali itu periksa. Ya, yang nusuk jarumin saya. Jadi dia tahu persis keadaan saya itu jauh dari sembuh. Tapi itu juga saya enggak ingat. Saya baru ingat ketika saya mengambil langkah iman. Dan saya mengambil langkah iman karena ada komunitas yang menguatkan. Yang mengingatkan. Yang menunjukkan Tuhan itu baik. Tuhan mengasihimu. Sembuh gak sembuh sekalipun Tuhan mengasihimu. Datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang adakan mujizat di hidup kita. Amin. Oke, mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyertai setiap dari kami, mengasihi setiap dari kami, bahkan memberikan kami kehendak bebas, free will, seturut kasih karunia-Mu. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan setiap kehendak bebas kami Tuhan. Menyerahkannya di bawah kaki salib-Mu. Sehingga bukan keinginan kami lagi yang berkuasa atas diri kami. Tapi apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bantu kami untuk dapat mengontrol free will kami. Dengan mengenal Allah dan firman-Mu Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menyerahkannya ke dalam tuntunan-Mu semata.
untuk berdoa sebelum melaksanakan, melibatkan Engkau dalam hidup sehari-hari, supaya kami boleh menyertakan Engkau dalam setiap keputusan hidup kami. Dan dengan mengasihi-Mu lebih daripada keinginan daging kami, lebih daripada diri kami sendiri, agar kami bisa mendengar, agar kami bisa peduli akan kehendak-Mu Tuhan. Buat kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dan biarlah bersama-sama dengan teman-teman yang saling menguatkan dalam persekutuan doa ini, dalam gereja kami, dalam komunitas kami Tuhan. Untuk kami boleh keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan, bukan dengan kuat gagah kami sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus dan setiap orang yang Kau izinkan hadir dalam kehidupan kami Tuhan, untuk boleh saling menguatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus bekerja. Kuasa Roh Kudus terus menjamah setiap dari kami Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami, untuk berani menyerahkan free will kami hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan mengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan berkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Santa. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau telah mengirimkan anak-Mu terkasih, Gabriela Santa, untuk menjelaskan, untuk menerangkan pikiran kami akan kehendak bebas kami, yang harus kami gunakan untuk diselaraskan dengan God will. Jadi free will kami gunakan sesuai dengan God will, sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah keinginan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, tibalah saatnya kami memberikan yang terbaik kepadamu. Berkati pikiran kami, tangan kami, hati kami, untuk merelakan, untuk memberikan yang terbaik buat perluasan kerajaan-Mu di dalam dunia ini melalui persekutuan doa ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil kita naikkan satu pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji siapa? Memuji Yesus selamanya. Saatnya pengumuman.
kita perhatikan beberapa pengumuman. Satu masih dalam serial pilihan hidup ya. Minggu depan kita hadir lagi di tempat ini. Hikmat Salomo yang akan dibawakan oleh Pak Subroto Untario. Ingat, Sabtu 10 Agustus jam 10 kurang 10 ya. Hadir di tempat ini. Selanjutnya ada satu pengumuman penting juga. Discernment, suatu seminar yang berdasarkan surat Kongregasi Ajaran Iman 19 Mei 2024 yang akan diadakan di Geraha Widya Mandala lantai 7. Sekali lagi, Geraha Widya Mandala lantai 7. Ya. Yang akan dibawakan oleh Romo Rubini. Ini bagus sekali, tanggal 24 25 Agustus dicatat ya. Nanti Anda bisa menghubungi untuk pendaftarannya di nomor telepon itu 0852 800 811. Pengumuman selanjutnya, kami ingatkan bahwa kepada Anda semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa PDA Villa ini mempunyai pelayanan doa. Gunakan ini, ya, gunakan pelayanan doa yang kita adakan. Oke, pelayanan doa yang diberikan. Jadi bagi Anda yang memerlukan untuk didoakan, silakan hubungi. Kita akan mendoakannya dan merahasiakan semuanya. Jangan khawatir. Oke? Gunakan kesempatan ini. Ada lagi? Sudah ya? 3 pengumuman ya. Jadi hadir juga Sabtu depan ya, di tempat yang sama. Baik. Ulang tahun, iya. Satu hal yang terlupakan. Siapa yang berulang tahun di bulan Juli ini terakhir sampai dengan awal Agustus. 1 minggu terakhir nih. Ada? Ada yang berulang tahun? Didoakan loh. Silakan maju ke depan. Ada? Bu Peter? Bu Peter kok nggak pernah ulang tahun? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita bisa mengakhiri pertemuan kita, persekutuan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya berjalan dengan baik. Semoga semuanya ini layak di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan membawa keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan semuanya kembali ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi ya. Yang menyatakan bahwa kita dipilih. Karena kita semuanya berada di tempat ini karena dipilih oleh Tuhan. Terima kasih. Katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami
sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah sembah dan pujian kami. Sampai jumpa, terima kasih.